Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat akuntansi pemerintah Indonesia. Salam sehat. Gimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat semua ya. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan tugas tadi malam. Insya Allah nanti setelah saya nilai, tugasnya akan saya kembalikan ke teman-teman semua. Menarik kan? Tugas membedah laporan keuangan Kementerian Lembaga, laporan keuangan BUN, dan laporan keuangan pemerintah pusat. Ini tentu saja menarik buat teman-teman. Nah, diharapkan setelah teman-teman menyelami komponen-komponen atau isi yang ada di dalam laporan keuangan pemerintah, maka teman-teman sudah mulai tune in ini. Bagaimana caranya laporan keuangan itu terbentuk? Tentu saja laporan keuangan itu terbentuk karena adanya pencatatan yang kita kenal dengan istilah jurnal. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada dua topik besar, yaitu akuntansi anggaran sekaligus akuntansi pendapatan. Nanti ada beberapa hal yang mendasar, kebijakan akuntansi pemerintah pusat dengan kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang sudah teman-teman dapatkan di materi akuntansi pemerintah 1. Baik, kita langsung lanjut aja ya. Nah, ini struktur pembahasan kita. Ketika bicara akuntansi anggaran, maka nanti kita bicara tentang apa sih mana-mana anggaran ini, ya, kemudian struktur anggarannya bagaimana, dokumennya, sekaligus nanti jurnal anggarannya, gitu ya. Oke. Maaf, tadi saya sudah milih warna merah. Nah, secara umum kalau kita melihat definisi anggaran itu apa sih? Intinya kan dia ada sebuah dokumen formal ya, kesepakatan antara kedua belah pihak ya. Dalam hal ini kita bicara pemerintah pusat berarti dokumen yang disepakati antara pemerintah selaku eksekutif dan DPR selaku legislatif. Untuk apa? Untuk menetapkan adanya rencana pendapatan sekaligus rencana belanja dan pembiayaan. Intinya begitu ya. Supaya tertuang dalam dokumen resmi, maka muncullah nanti adanya namanya Undang-Undang APBN. Gitu ya. Nah, secara umum kita tahu bahwa dampak daripada anggaran itu luas sekali ya. Contohnya sekarang ini kalau pemerintah mau mengeluarkan uang untuk penanganan COVID misalkan, kalau dananya belum ada di anggaran, belum ada di APBN, maka pemerintah akan kesulitan. Bagaimana kita memasukkan suatu pos pengeluaran yang belum disepakati antara pemerintah dan DPR dalam Undang-Undang APBN sebelumnya. Nah, ini menarik. Di sini yang namanya dokumen anggaran, maka itu merupakan pernyataan kebijakan publik karena ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat selaku eksekutif yang telah direstui oleh DPR, sehingga ini menjadi kebijakan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Ini kita sebut dengan kebijakan publik. Contohnya apa sih Pak kebijakan publik? Ya, dengan pemerintah mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan, itu kan dampaknya mengena ke seluruh lapisan masyarakat yang menikmati kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Demikian juga untuk penyelenggaraan kesehatan. Kalau tidak ada budget 5% APBN, maka pemerintah tidak bisa menyuntikkan dananya buat penyelenggaraan kesehatan, mendukung rumah sakit, dan lain sebagainya. Ya, itu pernyataan kebijakan publik. Berikutnya, anggaran itu juga namanya anggaran, itu juga termasuk target fiskal. Artinya, kita tahu di dalam anggaran nanti kita melihat ada target-target pendapatan yang harus dicapai. Misalkan pendapatan pajak tahun ini harusnya berapa kuadriliun, kemudian pendapatan PNBP berapa ratus triliun. Di samping berapa triliun yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk belanja dan transfer. Jadi ada target-target fiskal di sana. Dan dengan anggaran ini itu termasuk sebagai sarana kita untuk pengendalian. Artinya kalau suatu anggaran itu tidak dibatasi pagu, maka pengeluaran uang ini nggak bisa dikontrol. Semuanya dikeluarkan semua ya. Padahal mungkin ada hal-hal yang lebih prioritas untuk dikeluarkan nanti. Maka kita perlu kendalikan. Dan anggaran juga sebagai landasan untuk penilaian kinerja. Nah, ini biasanya pemerintah menilai kinerja beberapa instansi pemerintah pusat ini dengan cara melihat kinerja anggarannya. Nah, kinerja anggaran ini macam-macam nih, ataukah hanya dilihat dari penyerapan anggaran, atau sekarang yang lebih maju adalah dilihat dari sisi output dan outcome-nya dari anggaran tercapai atau tidak. Dan terakhir, anggaran itu juga berdampak pada pertanggungjawaban publik. Karena ada rencana, maka ada pertanggungjawaban. Itulah makanya pemerintah menyusun laporan keuangan pemerintah pusat sebagai pertanggungjawaban pemerintah ke DPR yang diaudit oleh BPK. Nah, secara umum teman-teman sudah paham ya bahwasanya struktur APBN kita
Itu adalah terdiri dari 3 kelompok besar ini ya. Yang satu adalah pendapatan negara, kemudian dua adalah belanja negara dan transfer di dalamnya ada, dan yang ketiga adalah pembiayaan. Jadi itulah 3 struktur APBN ya, pendapatan, belanja transfer, dan pembiayaan. Nah, kalau teman-teman bedah lagi, nanti di pendapatan itu juga ada 3 ya. Ada pendapatan ada 3 ya, pajak, PNBP, sama hibah. Dan belanjanya ini nanti bagi 2 besar nih, belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Kenapa istilahnya beda nih, belanja sama transfer? Dulu pernah kita bahas ya. Kalau namanya belanja itu berkaitan sama output yang dihasilkan pemerintah pusat ya. Tapi kalau transfer ke daerah, meskipun hakikatnya sama-sama pengeluaran uang yang tidak akan kembali lagi, tapi dia hakikatnya berdampak pada output oleh pemerintah daerah, sehingga tidak kita sebut dengan akun belanja, tapi nyebutnya adalah transfer ke daerah. Ya. Nah, secara umum kita melihat hierarki daripada APBN kita adalah seperti yang kita jumpai di APBD kemarin ya. Ada pendekatan organisasinya, kemudian fungsi, dan jenis-jenis belanja. Nah, kemarin teman-teman sudah lihat laporan keuangan ya, Kementerian Lembaga. Kalau teman-teman membedah LKKL, maka teman-teman akan melihat adanya LRA Kementerian Lembaga. Itu berarti anggarannya disusun menurut organisasinya. Ada KL-nya, ada eselon 1, eselon 2 di bawahnya, berarti pendekatan organisasi. Jadi anggaran ini ditujukan untuk unit yang mana ketahuan semua, berdasarkan hierarki organisasi. Kemudian, anggaran juga bisa dirinci menurut fungsi ya. Fungsi utama pemerintahan ada apa? Ada 11 nih, kita bisa lihat nanti ya. Dari mulai pelayanan umum sampai pertahanan keamanan itu ada di sana ya. Kemudian kalau yang namanya menurut jenis belanja itu adalah klasifikasi ekonomi. Inilah yang sering kita kenal di dalam pencatatan ayat-ayat jurnal transaksi pemerintahan ya. Jadi klasifikasi ekonomi ini apa Pak? Kita kenal ada belanja barang kode 51, kemudian ada belanja pegawai kode 51, belanja barang kode 52, belanja modal kodenya 53 dan lain sebagainya. Nanti dipelajari ya di pertemuan berikutnya. Ini struktur APBN secara umum dan saya yakin teman-teman sudah dapatkan ya di materi kuliah yang lain. Ya. Anda sebagai calon ASN harus paham nih, jangan sampai sebagai calon ASN pengelola keuangan negara nggak ngerti nih tentang struktur APBN, nanti kan gawat nih, Menteri bisa marah nih kalau Anda tidak paham ya. Jadi tolong pahami ini struktur APBN sebagai sebuah pengetahuan yang basic sekali sehingga kalau Anda tidak tahu tuh sangat disayangkan. Oke. Nah, ini ya tadi saya jelaskan bahwa fungsi utama ada 11 tadi. Pelayanan umum, ada pelindungan sosial, ini belanja ada belanja operasi ya, pegawai, barang, bunga, dan sebagainya. Dan belanja modal ini ada modal tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, dan sebagainya. Dan ada belanja lain-lain. Nah, ini menarik kan? Kemarin kita tahu yang namanya belanja pegawai, barang ini kan ada di SAI, ada di KL ya. Modal juga ada di KL. Tapi kalau belanja lain hanya ada di BUN. Nah, mari kita masuk ke selanjutnya setelah mengetahui gambaran umum APBN secara global, maka sekarang kita masuk ke dokumennya ya. Apa sih dokumen sumber yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka mencatat transaksi anggaran? Ya. Nah, kita bagi bahwa Kementerian Keuangan itu selaku BUN dan ada juga bagian kementerian lembaga termasuk di dalamnya Kementerian Keuangan selaku pengguna anggaran. Jadi anggaran ini harus melihatnya dari sisi dua kelompok besar ini ya. Menteri Keuangan atau Kementerian Keuangan selaku bendahara negara maupun kementerian lembaga selaku pengguna anggaran. Yang di dalamnya juga ada Kementerian Keuangan sendiri selaku pengguna anggaran. Nah, kita lihat satu-satu. Kalau Kementerian Keuangan selaku BUN, dia akan menggunakan dokumen sumber apa ini pasti. Utamanya adalah Undang-Undang APBN, APBNP. Jadi yang bisa mencatat transaksi pengesahan Undang-Undang APBN itu hanya Kementerian Keuangan ya. Kemudian nanti kita catat adanya estimasi pendapatan, estimasi penerimaan pembiayaan, apropriasi belanja, apropriasi pengeluaran pembiayaan. Istilah ini hanya kita jumpai nanti di dokumen anggaran yang berasal dari Undang-Undang APBN. Jadi ketika diundangkan Undang-Undang APBN di sekitar bulan Oktober atau bulan November tahun kemarin, maka pada saat itulah sebenarnya pemerintah pusat dalam ini Kementerian Keuangan selaku BUN bisa mencatat ini sebagai transaksi anggaran untuk tahun 2020. Ya, mungkin nyatatnya ya nggak harus di tahun itu ya, tapi di awal tahun ya,
1 Januari 2020 kita catat ini. Nyatetnya apa? Oh Pak, di dokumen APBN itu ada namanya target pendapatan pajak. Catat itu estimasi pendapatan. Nyatetnya nanti gimana Pak? Ah, nanti pelan. Nyatetnya nanti gimana? Pelan-pelan ya. Itu namanya estimasi pendapatan. Kemudian ada pagu belanja Pak, dan pagu pengeluaran pembiayaan juga nanti dicatat. Nah, teman-teman kritisi ya. Mungkin teman-teman pernah mendapatkan istilah ini ketika Akpom 1. Kenapa? Kalau pendapatan itu nyebutnya estimasi, sedangkan kalau pengeluaran uang nyebutnya apropriasi belanja maupun apropriasi pengeluaran pembiayaan. Ada punya ide nggak? Toh sama-sama rencana tuh. Tapi kenapa yang satu namanya estimasi, yang kedua namanya apropriasi? Nah, ini filosofis, tapi penting teman-teman ketahui ya. Ya, yang namanya estimasi artinya apa? Estimasi itu berarti tidak mengikat. Maka jumlahnya bisa di bawah, bisa di atas. Ya, syukur-syukur jumlahnya bisa melampaui target. Ya, itu namanya estimasi. Maka nggak mungkin dong pemerintah menutup kas negara. Tutup. Karena apa? Target saya sudah tercapai. Jadi saya nggak menerima uang pendapatan pajak lagi. Kan nggak mungkin begitu. Tapi silahkan diterima sebanyak-banyaknya kalau targetnya mau melampaui, realisasi melampaui target, silahkan. Itu namanya estimasi. Sebaliknya, yang namanya apropriasi berarti bahwa itu adalah batas tertinggi gitu. Sehingga pengeluaran belanja maupun pengeluaran pembiayaan tidak boleh melebihi pagu ini. Makanya namanya apropriasi. Appropriate, tepatnya segitu, nggak boleh lebih. Kalau kurang boleh, itu namanya penghematan. Tapi kalau lebih nggak boleh. Nah, ini namanya apropriasi. Jadi membedakan estimasi dan apropriasi seperti itu ya. Oke. Itu adalah dokumen yang ada di Kementerian Keuangan. Sekarang, tarik nafas dulu. Keluarkan. Oke? Siap? Tapi jangan minum dulu ya. Kecuali yang nggak puasa boleh minum, tapi yang puasa nggak boleh minum ya. Oke. Kita lihat sekarang dokumen yang ada di Kementerian Negara Lembaga selaku pengguna anggaran. Dokumennya adalah DIPA, termasuk revisi-revisinya ya. Nah, kalau di Kementerian Keuangan selaku pun nyebutnya estimasi pendapatan, ketika dirinci ke Kementerian Lembaga, ke eselon 1 dan bawahnya, maka kita nyebutnya adalah estimasi pendapatan yang dialokasikan. Kemudian kalau penerimaan pembiayaan juga gitu, estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan. Nah, kalau di Undang-Undang APBN nyebutnya adalah allotment buat jurnal anggarannya, tapi ketika di DIPA kita nyebutnya bukan apropriasi ya. Kalau tadi kan apropriasi, mohon maaf ya, untuk yang Undang-Undang APBN. Tapi untuk dokumen DIPA nyebutnya bukan apropriasi, tapi nyebutnya allotment. Nah, ini kalau saya suka guyonan sama teman-teman dulu di Akpom 1, allotment. Nah, allotment itu berarti allotment susah banget keluar. Karena ya katanya belanja itu harus dipersulit mengeluarnya, harus hati-hati. Demikian juga pengeluaran pembiayaan. Allotment, gitu ya. Kalau teman-teman kemarin di Akpom 1 kan tidak membedakan istilah apropriasi dan allotment kan semuanya adalah merupakan apropriasi. Tapi di pusat dibedakan. Apropriasi adalah untuk dokumen Undang-Undang APBN, allotment adalah dokumen DIPA. Jadi ya teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, kita kelompokkan ya. Ini ada jurnal standar buku besar akrual. Seperti biasa, pemerintah kan mengenal 2 buku besar ya. Buku besar akrual sama buku besar kas. Ya, nanti kita pelajari. Nah, jadi menariknya di sini. Di pemerintah pusat itu, di buku besar akrual mengenal jurnal standar anggaran. Beda sama pemerintah daerah kemarin ya. Jurnal standar anggarannya kan di buku besar kas kan, atau buku besar anggaran. Ya, di sini di buku besar akrual. Maknanya beda sebenarnya. Ya, nanti kita lihat ya. Jadi ada anggarannya, kemudian komitmen. Apa itu komitmen? Kalau sudah terbentuk kontrak kita dengan pihak ketiga untuk penyelenggaraan penyediaan barang dan jasa gitu ya. Jenis satu awal, kalau baru pertama berdiri, realisasi, penyesuaian, pengembalian, dan penutup. Sementara untuk kas, karena berkaitan sama pelaksanaan APBN, maka dia adanya realisasi. Realisasi apa? Pendapatan, belanja, pembiayaan. Pengembalian, kalau ada lebih bayar atau lebih terima. Dan jurnal penutup. Seperti biasa, kalau namanya akrual masuknya ke 3 laporan ini. Sementara kalau buku besar kas masuknya ke sini, ya L besar, dan LAK. Mari kita lihat. Sekarang bagaimana jurnal standar untuk transaksi anggaran. Jadi kita baru transaksi anggarannya loh, belum realisasi ya, baru pengakuan adanya suatu anggaran yang diamanahkan ke pemerintah pusat ya, ke Kementerian Keuangan, kemudian diamanahkan juga ke kementerian lembaga. Jadi
ada suatu anggaran yang disahkan oleh dalam APBN, Undang-Undang APBN, kemudian dicatat oleh Kementerian Keuangan selaku BUN, maupun dicatat oleh Kementerian Lembaga selaku pengguna anggaran. Ini jadi sama-sama konteksnya baru jurnal anggaran, belum jurnal realisasinya ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, saat ini sudah berlaku PMK yang baru ya. PMK 212 tahun 2019 ini bukan Wiro Sableng ya. Oh, dulu kan terkenal ya pendekar Wiro Sableng. 212 Wiro Sableng. Sekarang 212 adalah Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat. Nah, ini menggantikan atau mencabut PMK nomor 215 tahun 2013. Jadi kalau teman-teman masih banyak-banyak baca PMK 215 2013 ya, itu juga sudah nggak dipakai lagi. Nah, kalau dulu kakak kelas Anda masih pakai nih PMK 215 2013. Sehingga teman-teman kalau mau belajar pakai materi kakak-kakak kelas Anda, maka ada beberapa hal yang tidak relevan. Sebagian masih relevan, tapi nanti ada beberapa hal yang tidak relevan. Makanya teman-teman fokusnya sekarang ke PMK 212. Nah, ingat, di sini jurnal anggarannya ini unik. Ya. Khusus untuk anggaran pertama kalinya, itu adalah single entry. Ya, single entry. Yang namanya single entry ya berarti apa? Ya kalau dicatat di debit aja, nggak ada pasangannya. Kalau di kredit, ya di kredit aja, nggak ada pasangannya. Itu namanya single entry. Wah Pak, saya biasa double entry, kok sekarang single entry saya bingung. Justru single entry malah lebih mudah, kan Anda nggak usah mikirin pasangannya. Jadi ini jurnalnya jurnal jomblo, jurnalnya single entry. Oke, itu ya. Nah ini jurnal anggaran dulu. Kemudian, kenapa dia single entry? Karena sebenarnya tidak dimaksudkan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Jadi jurnalnya ini nanti tidak dikaitkan dengan penyusunan laporan keuangannya. Nah, terus buat apa? Tujuannya buat apa, Pak? Ini buat manajemen anggaran. Ya, supaya pihak pengambil keputusan di kantor ataupun di kantor tahu, oh, anggaran saya yang sudah jadi komitmen, yang sudah dialokasikan untuk bayar ke kontraktor itu berapa, yang sudah terrealisir berapa, nanti adanya di buku besar akrualnya tuh, ya, untuk komitmennya saja, untuk pengendalian pagu ya. Oh, pagu saya sudah terpakai berapa, itu ada di buku besar akrualnya. Ya, dan realisasi anggaran secara manajerialnya ya, karena realisasi yang di sini nanti itu tidak dipakai untuk menyusun LRA, tapi untuk ngontrol anggaran. Oh, anggaran saya sudah terkapling untuk kontrak penyediaan barang jasa ke kontraktor sekian dan yang lain sekian, gitu ya. Oke. Lalu bagaimana halnya kalau kita mencatat APBN atau komitmen? Wah, ini lagi azan nih, gimana kita istirahat dulu ya, dengar azan dulu ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman ya. Jadi jurnal anggaran adalah single entry dan itu jurnalnya juga di buku besar akrual dan buku besar kas, ada dua-duanya. Jadi ya beda dengan yang di pemerintah daerah hanya di jurnal buku besar anggaran dan double entry. Kalau sekarang di dua-duanya buku besar akrual dan anggaran tapi single entry. Itu kalau anggarannya. Kemudian termasuk nanti mencatat untuk DIPA-nya di Kementerian Lembaga dan unit-unit di bawahnya juga single entry. Tetapi ketika ada komitmen belanja atau pengeluaran pembiayaan, maka ada dua mekanisme nih. Ada namanya single entry dan double entry. Single entry itu ya kalau pencatatannya di KL. Tapi double entry pencatatannya di BUN. Ya. Di BUN yang di BUN ini siapa, Pak? Ya KPPN itu, kan BUN itu kan ya. Sementara yang KL yang punya DIPA-nya itu nyatanya juga single entry. Gitu ya.
Nah, mungkin teman-teman masih bingung ini maksud komitmen itu apa sih, Pak? Nah, komitmen itu sebuah perikatan. Jadi misalkan kalau pemerintah mau belanja apa nih, atau mau mau apa namanya, saya mau ada paket meeting di hotel, Pak. Kan kita sudah tanda tangan kontrak nih ya, PPK kita, pejabat pembuat komitmen tanda tangan kontrak, bahwa kita memang akan memakai jasa hotel dia. Maka kontrak ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengkapling anggaran. Bahwa anggaran ini saya kapling dari belanja dari pagu belanja barang, ini nggak boleh dipakai buat yang lain loh. Nah, gitu loh. Jadi baru mengkapling anggaran, belum realisasi anggaran, karena berkomitmen. Ya, gitu. Nah, oke, ini tadi zona standar anggaran, udah ya, tadi sudah saya jelaskan di sini. Oke, undang-undang APBN, tentang keuangan, oke. Besar akrual dan kas ya. Standar DIPA juga begitu ya. Oke, tadi sudah saya jelasin di slide sebelumnya. Oke. Nah, sekarang ilustrasinya di sini nih. Bagaimana zona standar anggaran untuk APBN dan APBNP. Sekarang, misalkan timbul adanya target pendapatan di APBN. Ini kan APBN nih ya. Oke, ini APBN. Oke. Ini namanya estimasi pendapatan. Yang namanya pendapatan kan kalau realisasinya kan dikredit kan, berarti estimasinya pun dikredit di sini kan. Maka semua target pendapatan kita jurnal secara single entry, baik di buku besar akrual maupun di buku besar kas. Jurnalnya apa? Estimasi pendapatan pajak, estimasi pendapatan bukan pajak, estimasi pendapatan hibah. Ingat, dua-duanya dipakai, dicatat. Tapi ini ada catatan nih. Kalau untuk buku besar kas, ini ada bintangnya ini, angka yang di sini nanti untuk disandingkan dengan laporan realisasi anggaran. Nah, untuk penyandingan kan. Jadi baru di sini baru ada keperluan buat membuat laporan keuangan di sini nih. Kan buat penandingan saja realisasi dan anggarannya gitu ya. Tapi kalau ini untuk kepentingan manajerial saja, tidak termasuk dalam laporan keuangan. Jadi Anda wajib kudu harus baca PMK 212. Itu tadi pendapatan. Sekarang kalau apropriasi belanja gimana Pak? Ya, berarti belanja dari pemerintah pusatnya ini. Belanja kalau realisasi ada di debit atau kredit? Debit. Berarti pagunya juga ada di debit. Kita apropriasi belanja. Baik buku besar aktual maupun buku besar kas. Apropriasi belanja macam-macam semua. Termasuk apropriasi nanti pengeluaran pembiayaan kan di situ. Yang di sini juga sebagai penanding di LRA nanti pagunya. Oke. Mudah ya. Single entry. Jadi nggak usah mikir pasangannya kalau jurnal anggaran. Ini baru anggarannya, belum realisasi ya. Nah, bagaimana kalau standar anggarannya tadi kan sudah pendapatan ya. Sekarang penerimaan pembiayaan, berarti sama juga. Penerimaan pembiayaan dalam negeri, penerimaan pembiayaan luar negeri ya. Ini juga begitu ya, sama ya. Nah, kalau pengeluaran pembiayaan juga gitu, apropriasi, ini juga apropriasi gitu ya. Ini baru di dokumen APBN, APBNP. Nanti sedikit beda ketika dokumennya adalah di bank. Sananya nih, kalau untuk yang APBN, APBNP siapa nyatet tadi? KL atau BUN? Tepat sekali. BUN ya, bendahara umum negara yang nyatet ini. Jadi KL nggak nyatet ini. Yang nyatet adalah BUN. Nanti KL nyatet apa, Pak? Nyatet yang di slide berikut ini ya. Oke, siap-siap. Nah, kita sebut kalau KL ini kan pakai DIPA. Ini yang namanya KL, pengguna anggaran ya. Termasuk Menteri Keuangan juga setelah pengguna anggaran jurnal ini juga. Nih, estimasi pendapatan yang dialokasikan, ada kata-kata yang dialokasikan, baik di buku besar akrual maupun di buku besar kas. Single entry dan dikredit. Kenapa dikredit? Karena memang realisasinya kan nanti akan dikredit, sehingga estimasinya pun dikredit. Nah, ini jurnalnya lebih make sense dibandingkan dengan jurnal yang di PMK 215 yang membingungkan dulu. Ketukar-tukar gitu ya, dan cuma ada di buku besar akrual, bingung. Makanya direvisi. Sekarang yang paling bagus di PMK 212. Berikutnya allotment belanja. Kalau DIPA kan tadi nyebutnya allotment ya. Kalau yang apropriasi itu di dokumen APBN. Ini allotment. Allotment belanja pegawai sampai allotment belanja transfer ini ya. Di buku besar akrual maupun buku besar kas sama gitu ya. Oke. Kemudian untuk pengeluaran pembiayaan gimana Pak? Oh, estimasi penerimaan pembiayaan dulu deh. Berarti kalau dokumen DIPA berarti ini mungkin di BABUN ya. BABUN kemarin yang 990 apa 01 0 berapa 03, 04 ini ada estimasi penerimaan pembiayaan.
buku besar akrual, estimasi penerimaan pembiayaan, buku besar kas. Ini single entry kredit. Kemudian juga kalau ada allotment-nya ya di sini ya, allotment pengeluaran, juga allotment pengeluaran pembiayaan. Ini biasanya yang nangani pembiayaan kan cuma di bun-bun aja nih, yang di SAI nggak ada. Nah, selanjutnya kita pengen menegaskan tentang komitmen. Apa sih komitmen itu? Oke, mencatat komitmen atas belanja dan pengeluaran pembiayaan. Jadi saya tegaskan sekali lagi tadi ya, tidak dimaksudkan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, hanya untuk kepentingan manajerial kan, tujuan manajemen anggaran dan memperhitungkan ini yang penting, memperhitungkan ketersediaan dana ya. Jadi kan kalau sudah ada komitmen-komitmen kan, meskipun belum realisasi, jadi kita tahu, oh dalam posisi sekarang ini sebenarnya kita nggak bisa lagi bikin komitmen pengeluaran belanja maupun pengeluaran pembiayaan. Ya, kenapa? Karena pagunya yang sudah tidak terikat itu tinggal sedikit. Nah, makanya tadi komitmen itu mengikat pagu supaya nggak dialokasikan ke pengeluaran yang lain. Ya. Nah, entitas akuntansi pelaporan atau KL menggunakan single entry. Tadi sudah saya bilang ya, mudah-mudahan menggunakan double entry, pencatatan di buku besar akrual. Nah, kalau komitmen, pencatatannya hanya di buku besar akrual. Beda dengan yang anggaran tadi ya, buku besar akrual dan kas, tapi kalau komitmen cuma buku besar akrual. Oke, nah ini contohnya. Kalau komitmen ada di KL, maka kan single entry nih. Nah, kita nyebut di sini komitmen belanja pegawai. Maka jangan bingung nanti lupa, itu kok belanja kok ada di buku besar akrual. Jangan salah, belanja di buku besar akrual ini adalah belanja sifatnya komitmen, belum realisasi. Sehingga ini tidak membebani realisasi di buku besar kas, tapi ini sudah membebani pagu. Pagunya nggak boleh diotak-atik. Jadi sudah ada pagu yang berkurang sebesar yang dikomitmenkan di sini. Ya. Kalau belanja-belanja ini kan komitmennya komitmen kontrak nih, ya. Tapi kalau belanja pegawai ini nggak perlu kontrak karena sudah sifatnya khusus kan kontraknya kontrak jangka panjang. Pegawai diangkat sebagai orang diangkat sebagai pegawai melalui SK, maka kan kontraknya jangka panjang, jadi nggak perlu ada dokumen tersendiri, dokumen khusus kontraknya. Ya. Ya, jadi saya ulangi ya, belanja yang di buku besar akrual untuk komitmen ini single entry, jangan dikacaukan dengan pengertian belanja selama ini yang kita tahu ada di buku besar kas yang realisasi anggaran. Tapi ini hanya untuk kepentingan manajerial bahwasanya pada hari itu instansi pemerintah pusat telah mengikat janji, menandatangani kontrak untuk mengalokasikan sebagian dana dari DIPA KL-nya pengeluaran belanja tertentu ini, pegawai, barang, modal dan sebagainya. Tapi apakah sudah ada realisasi uang? Belum, kan baru komitmen. Kalau realisasinya nanti gimana, Pak? Nah, di pertemuan berikutnya nanti ada contoh realisasinya. Ya, sekarang dah tentang anggaran sama komitmennya dulu. Ingat, kan buku besar kasnya nggak ada kan, berarti belum ada realisasi anggaran, baru komitmen. Iya Mas, Mbak, jangan bingung dengan belanja yang ada di buku besar kas yang kemarin kita pelajari di akun. Nah, selanjutnya untuk komitmen pembiayaan gimana Pak? Sama, pengeluaran pembiayaan, debit, pengeluaran pembiayaan dalam luar negeri, single entry ya, untuk KL. Oke. Beda halnya kalau kemudian timbul resume tagihan. Resume tagihan berarti apa? Sudah nggak komitmen lagi, sudah ada tagihannya. Berarti kita sudah menerima manfaat atau sudah ada semacam BAST gitu loh. Kalau ada resume tagihan berarti sudah ada BAST. Ada serah terima barang dan jasa. Sehingga nanti tinggal dibalik tadi belanja yang di debit tadi di kredit semua single entry. Ini untuk kepentingan komitmennya saja. Nah, nanti di sini nanti disertai dengan jurnal yang lain yaitu jurnal realisasi belanja nanti. Nanti kan ada penerbitan SPM segala macam kan. Nanti kan ada jurnal untuk mengakui belanja yang masih harus dibayar segala macam. Itu nanti kita kaitkan dengan pertemuan keempat. Tapi sekarang untuk komitmennya dia cuma membalikkan saja. Kemudian demikian juga untuk pembiayaan ya, cuma dibalikkan saja. Nah, ini tadi yang kurang dari slide ini adalah saya lupa menambahkan bagaimana kalau komitmennya itu untuk BUN, Pak. Ini kan baru KL nih. Kalau BUN gimana? Kalau BUN itu kan saya bilang tadi double entry, ya. Kalau BUN misalkan dia ada komitmen belanja, maka kita nanti akan nulisnya begini, mohon maaf ya, yang kelewat tadi. BUN ya, kalau BUN itu setelah ada penulisan belanja misalkan, belanja apa, ya, maka di bawahnya ditulis, ini karena double entry kan BUN, dicadangkan.
dicadangkan untuk belanja. Gitu ya, jadi double entry cuma gitu aja. Belanja, debit, kreditnya adalah dicadangkan untuk belanja. Demikian juga kalau dia komitmen pembiayaan, maka pengeluaran pembiayaan pada dicadangkan untuk pengeluaran pembiayaan. Gitu ya. Jadi kalau double entry di BUN seperti itu. Ini tadi saya kelewat, PPT-nya nggak ada, saya tambahin kalau yang BUN, komitmen kan jurnalnya double entry. Jadi jurnalnya debitnya tetap belanja, kreditnya ditambahin nih, dicadangkan untuk belanja. Kalau dia pengeluaran pembiayaan, maka debit adalah pengeluaran pembiayaan, kredit adalah dicadangkan untuk pengeluaran pembiayaan. Demikian ya, teman-teman semua ya. Materi kita pada video sesi 1 ini, tolong dicerna dulu, diendapkan, nanti saya akan kasih latihan. Dan kita akan diskusi lewat WhatsApp group. Oke? Salam sehat selalu, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjut ke video sesi 2.